Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan informasi mengenai lowongan karir atau lowongan pekerjaan pada Bank Indonesia per tahun 2022 bulan Agustus. Teman-teman semuanya, sebelum saya menjelaskan mengenai peluang karir atau peluang bekerja di Bank Indonesia, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, jika mencermati pada laman karir BI, di sini ada informasi bahwasanya terdapat seleksi penerimaan calon pegawai Bank Indonesia PJPM-BI angkatan 37. Silahkan diklik di sini teman-teman, nanti akan ada informasi mengenai seleksi penerimaan calon pegawai Bank Indonesia PJPM BI angkatan 37. Bahwasanya PJPM adalah pendidikan calon pegawai pangkat asisten manajer yang merupakan salah satu jalur penerimaan pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin atau pimpinan di Bank Indonesia. Lalu, jalur apa saja yang digunakan dalam rekrutmen PJPM, yaitu open recruitment dan target recruitment. Apa perbedaan dari open recruitment dan target recruitment? Untuk open recruitment, teman-teman semuanya, untuk seleksi penerimaan ini bersifat terbuka untuk seluruh kandidat yang memenuhi persyaratan, sedangkan yang target ini merupakan salah satu jalur penerimaan PJPM Bank Indonesia yang dilakukan secara target bekerja sama dengan beberapa pihak, yang terbagi menjadi 3 metode, yaitu kampus hiring dalam negeri, kampus hiring luar negeri, dan referral atau yang sudah bekerja sama dengan lembaga penyedia beasiswa. Bidang studi apa saja yang nantinya bisa mendaftar sebagai calon pegawai Bank Indonesia PJPM BI angkatan 37? Teman-teman semuanya, kalau teman-teman klik di sini ada informasi bahwasannya untuk rekrutmen ataupun persyaratan menjadi calon pegawai PJPM Bank Indonesia angkatan ke-7, ini silakan klik saja https://2-PJPM 37.rekrutmen.bi.id. Nanti di sini akan ada informasi mengenai pengumuman, tata cara lamar, dan FAQ atau bantuan. Yang pertama, kita cek dulu pada bagian pengumuman bahwasanya untuk rekrutmen PJPM Bank Indonesia angkatan ke-7 ini bisa dilamar oleh beberapa teman-teman yang lulus dari perguruan tinggi dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Yang pertama, warga negara Indonesia telah menyelesaikan masa studi jenjang sarjana 1 dan pasca sarjana atau S2. Lulusan dari bidang studi matematika, statistika, teknik industri, teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, ilmu ekonomi studi pembangunan, ilmu ekonomi syariah Islam, manajemen, akuntansi keuangan, dan ilmu hukum. Untuk lulusan perguruan tinggi dari luar negeri memiliki bidang studi yang setara dengan bidang studi di atas. Jadi ini beberapa bidang studi yang bisa melamar sebagai calon tenaga PJPM Bank Indonesia angkatan ke-7. Untuk indeks prestasi kumulatif ini sudah ditentukan ya teman-teman, yaitu minimal 3,0 untuk skala 4,0. Bagi teman-teman yang lulus dari perguruan tinggi dari luar negeri, diwajibkan memberikan SK penyetaraan ijazah luar negeri dari Ditjen Dikristek dan memberikan surat hasil konversi IPK dari Ditjen Dikristek. Usia per tanggal 20 Agustus tahun 2022 untuk pendaftar S1 maksimal 26 tahun dan untuk pendaftar S2 maksimal 28 tahun. Diutamakan memiliki pengalaman berorganisasi di kampus atau sosial kemasyarakatan, menunjukkan potensi kepemimpinan, kemampuan analisis, kolaborasi, resiliensi, serta dapat diandalkan. Tidak memiliki ikatan dinas atau bersedia mengundurkan diri dan melepaskan ikatan dinas di perusahaan atau instansi sebelumnya apabila diterima sebagai calon pegawai Bank Indonesia. Bersedia menandatangani perjanjian ikatan dinas dengan Bank Indonesia, bersedia mematuhi seluruh peraturan atau tata tertib yang berlaku di Bank Indonesia, termasuk pengaturan hubungan keluarga di Bank Indonesia. Informasi lebih lanjut silahkan nanti teman-teman klik saja FAQ dan bantuan. Bersedia ditempatkan di seluruh kantor Bank Indonesia, baik di kantor pusat maupun di kantor perwakilan. Nah, untuk jadwal pelaksanaan dan pengumuman, teman-teman bisa cek yang pertama pengisian online aplikasi dibuka 20-25 Agustus.
Pengumuman hasil seleksi administrasi 7 September, pelaksanaan tes potensi dasar dan person organisasi fit yaitu 10-11 September. Pengumumannya yaitu 21 September, pelaksanaan tes pengetahuan umum, tes pengetahuan kebank sentralan dan tes bahasa Inggris 24 September. Pengumuman hasil tes pengetahuan umum, tes pengetahuan kebank sentral dan tes bahasa Inggris 5 Oktober. Pelaksanaan tes psikologi yaitu leaderless, group discussion, dan wawancara psikologis yaitu 9-11 Oktober. Pengumumannya yaitu 21 Oktober. Terus pelaksanaan tes kesehatan dan tes psikiatri yaitu bulan Oktober dijadwalkan. Untuk pengumumannya November, sedangkan pelaksanaan wawancara akhir yaitu November dan pengumuman hasil Desember 2022. Namun teman-teman perlu mengetahui bahwasannya jadwal pelaksanaan dan pengumuman ini bersifat tentatif. Bisa sewaktu-waktu ini berubah. Yang pasti teman-teman jangan melewatkan untuk pengisian online yaitu 20-25 Agustus dan nantinya akan dilanjutkan untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya. Nah, ini mengenai persyaratan yang perlu teman-teman lengkapi ketika akan mendaftar sebagai calon pegawai Bank Indonesia PJBM angkatan ke-7 tahun 2022. Lalu seperti apa atau bagaimana cara melakukan melamar? Ya, di sini ditunjukkan juga pada websitenya pjbm37.recruitment.bi. Di sini disebutkan beberapa langkah yang perlu teman-teman lengkapi atau lakukan ketika akan melamar sebagai calon pegawai Bank Indonesia PJBM angkatan ke-7. Yang pertama, jika teman-teman akan mendaftar atau melamar, maka lakukan atau klik tombol daftar. Ini ya teman-teman. Setelah itu mengisi nama lengkap, alamat email personal, nomor KTP, dan password. Peserta hanya bisa mendaftar dengan satu email untuk satu akun. Membuka email yang sudah didaftarkan dan klik link untuk verifikasi akun. Masuk ke akun dengan mengisi alamat email dan password akun, melengkapi formulir aplikasi online dan upload dokumen pendukung. Poin yang kedua, menggunakan perangkat komputer atau laptop dengan syarat yang pertama, perangkat hardware sekurang-kurangnya memiliki spesifikasi prosesor Core i3 atau setara, RAM 4GB, HDD 500GB, OS Windows dan Linux atau MAC, dilengkapi perangkat webcam, audio, mikrofon, dan mouse. Komputer atau laptop sudah terinstall dengan web browser versi terbaru, tidak menggunakan mobile phone, dan poin yang ketiga menggunakan salah satu di antara pilihan browser yaitu Mozilla Firefox minimal versi 1.02 yang dapat menerima cookies, Google Chrome minimal versi 1.02, dan Microsoft Edge minimal 1.03. Nah, ini beberapa hal yang perlu teman-teman sikapi ketika akan mengikuti rekrutmen calon pegawai Bank Indonesia PJBM angkatan ke-7 tahun 2022. Lalu apa saja yang perlu diunggah dalam melakukan pendaftaran? Yang pertama yaitu scan KTP, scan ijazah, scan transkrip nilai, scan SK penyetaraan ijazah luar negeri dan surat hasil konversi bagi teman-teman yang lulus dari perguruan tinggi luar negeri, scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, scan sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku seperti IELTS, EBT, TOEFL, dan sertifikat keahlian bila ada. Bagi teman-teman yang belum memiliki ijazah atau transkrip nilai, maka tetap dapat melamar sepanjang sudah dinyatakan lulus dari jenjang pendidikan minimal sesuai dengan kualifikasi. Yang sementara bisa menyertakan surat keterangan lulus sebagai pengganti ijazah, serta transkrip nilai sementara sebagai pengganti transkrip nilai yang sesungguhnya. Dan nanti apabila teman-teman dinyatakan lolos, maka nanti akan ada waktu untuk menyampaikan dokumen asli, ijazah, dan transkrip nilai resminya. Lalu di mana saja pelaksanaan seleksi yang dilakukan secara offline atau pertemuan langsung? Nah, untuk pelaksanaan seleksi secara offline atau pertemuan langsung itu dilakukan pada 11 kota, yaitu Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Peserta harus memilih salah satu dari 11 kota yang saya sebutkan tadi untuk pelaksanaan tes secara offline. Segala bentuk biaya transportasi, akomodasi yang timbul dari pelaksanaan tes offline maka menjadi tanggung jawab
peserta. Lalu, bagaimana status aplikasi online jika saat di tengah-tengah mengisi terdapat kendala? Nah, ketika mengisi terdapat kendala, maka data yang belum di-save nanti akan hilang. Untuk itu, disarankan agar pada setiap tahapan menu isian aplikasi online dapat disimpan terlebih dahulu sebelum mengisi menu isian selanjutnya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, untuk nantinya ketika pelaksanaan tes secara online itu terjadi kendala, misalnya jaringan internetnya gangguan, itu apa yang harus dilakukan? Nah, sebagai gambaran, apabila terjadi kondisi listrik padam atau gangguan jaringan internet, maka peserta dapat mengulang kembali proses pengerjaan online test mulai dari halaman terakhir dengan sisa waktu yang ada. Maka dari itu pastikan listrik dan jaringan internetnya itu maksimal ya teman-teman semuanya. Nah, ketika teman-teman sudah memilih kota, dan sudah submit persyaratan, apakah bisa mengajukan relokasi kota yang sudah dipilih tersebut? Pastinya peserta tidak diperkenankan pindah kota lokasi tes apabila sudah memilih kota pada tahap pendaftaran atau pengisian online aplikasi. Terus, apakah diperkenankan pengembalian dokumen jika kandidat tidak lolos, contohnya SKCK asli? Nah, untuk dokumen yang sudah disampaikan menjadi milik Bank Indonesia dan tidak dapat dikembalikan. Jadi seperti itu ya, teman-teman semuanya, beberapa hal yang perlu disikapi atau diingat untuk melamar calon pegawai Bank Indonesia PJBM Angkatan ke-37. Pertanyaan yang terakhir yang sering muncul untuk bagaimana jika lupa password, maka bagi pelamar yang lupa password, maka silahkan reset password yang akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan. Klik saja tombol lupa password pada halaman login, maka nanti notifikasi akan muncul di kontak masuk email teman-teman semuanya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk rekrutmen PJPM atau pendidikan calon pegawai pangkat asisten manajer Bank Indonesia yang merupakan salah satu jalur penerimaan pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi pimpinan di Bank Indonesia tahun 2022 angkatan 37. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.